Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai dial-plan server soft switch. Dial-plan server switch. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya. Nah, tapi sebelum melihat ke gambar, untuk pengertiannya, jadi dial plan berfungsi sebagai routing proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Panggilan antara ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX yang lokal maupun antar IP PBX atau bisa disebut dari dial trunk. Nah, dalam server VoIP asterisk, dial plan diprogram dalam suatu file yang bernama extension.conf. Nah, setiap ekstensi dalam asterisk merujuk kepada user tertentu yang telah terdaftar di asterisk, sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap user ID. Nah, dial plan digunakan untuk menentukan nomor telepon yang diizinkan dapat dihubungi pada saluran pelanggan atau stasiun telepon pribadi. Nah, dengan peralatan di tempat pelanggan seperti VoIP dan sistem private branch exchange atau disebut PBX. Nah, dial plan di jaringan telepon rumah atau PSTN secara tradisional lebih sering disebut prosedur pemanggilan. Dial plan dapat juga dial plan pada sistem telepon pribadi atau peralatan premis pelanggan seperti analog telepon adapter atau ATA atau IP phone, kadang-kadang juga disebut sebagai dial plan. Urutan digit atau angka yang diizinkan oleh plan mungkin terbilang pendek. Misalnya, suatu digit digunakan untuk memanggil operator. Mungkin kita pernah melihat atau mendengar nomor telepon yang memiliki ekstensi, misalnya bagian marketing suatu perusahaan dengan nomor telepon 022 420 1293 exit 402, yang berarti nomor dial untuk bagian marketing pada perusahaan tersebut adalah 402 gitu. Dengan kata lain, dial plan digunakan untuk membuat ekstensi dari nomor telepon utama sehingga memudahkan distribusi panggilan sesuai dengan bagian yang bertanggung jawab dari suatu perusahaan. Tuh. Nah, jadi bisa dilihat di gambar di sini untuk misalkan ada internet, nah kemudian jaringan telkom, dari jaringan telepon ke splitter, nah kemudian splitter kemudian ke modem, kemudian yang ke kiri lewat sentral PABX. Nah, kemudian nanti dari sentral PABX dibagi ke tiap bagian, misalkan ke ekstensi 101, ke ekstensi 2 102 gitu. Jadi perusahaan itu memiliki satu nomor telepon, tapi misalkan di sini ada 4 bagian, berarti ke 4 bagian. Misalkan ekstensi 101 itu untuk bagian HRD. Nah, misalkan ekstensi 102 khusus untuk gudang. Nah gitu. Jadi ketika nelpon itu nanti diberitahu ekstensinya, jadi supaya langsung terhubung ekstensi. Nah, kalau dari modem, nah tentunya nanti kalau ke laptop, nah ada pengalamatan berdasarkan IP address itu ya kalau untuk bagian internet. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum.